Sudut pandang seperti ini sebetulnya menjauhkan pelajar dari proses pembelajaran. Jadi alih-alih kita mendapatkan siswa yang punya rasa keinginan yang tinggi, dengan persepsi-persepsi itu kita mendapatkan sebaliknya. Kita mendapatkan hal-hal yang justru sebaliknya. Kita nggak bisa menumbuhkan kreativitas anak-anak dan sebagainya yang tadi disampaikan. Jadi ini malah menjauhkan. Kita harus merubah nih. Kita harus mengganti, meriset ulang pesan yang kita sampaikan ke anak-anak kita. Seperti itu. Pesan-pesan apa yang harus kita ganti? Salah satunya saya coba sampaikan beberapa aja. Kita harus bisa memberikan pesan ini, dan nggak mungkin ini disampaikan secara langsung. Anak-anak pembelajaran itu adalah konsekuensi dari cara berpikir, nggak bisa. Kita harus menyampaikannya dengan berulang-ulang, dengan konsisten, dan tidak dengan direct learning gitu, dengan kulturisasi tadi. Jadi cerita pertama yang harus kita ganti yaitu tentang bahwa belajar itu tentang konsekuensi dari berpikir. Jadi belajar dan berpikir itu adalah sesuatu yang sepaket gitu. Jadi ketika seseorang mendengarkan penyampaian materi dari orang lain, pembelajaran itu belum berjalan. Jadi pembelajaran dimulai ketika anak itu berinteraksi dengan materi yang diberikan gitu. Jadi bukan materinya saja. Ketika kita sudah mendapatkan materi, itu belajar belum benar-benar dimulai. Belajar dimulai itu ketika anak-anak mulai berinteraksi dengan itu. Anak-anak mulai penasaran, anak-anak mulai menanyakan ini kenapa, itu kenapa. Anak-anak mulai berlatih latihan soal gitu. Jadi kita harus mengubah persepsi ini. Dan cerita yang kedua itu kita harus sampaikan bahwa belajar itu adalah proses yang aktif gitu, dan anak-anak harus terlibat secara personal gitu. Dengan duduk di belakang saja tanpa ikut berdiskusi, tanpa ikut menjawab, tanpa ikut mengerjakan soal, pembelajaran tidak terjadi gitu. Anak-anak harus secara aktif betul-betul memikirkan apa yang disampaikan gitu. Guru saya memberikan A, kita harus berpikir kenapa ini A, gimana saya bisa mengimplementasikan A ini. Jangan hanya fokus menghafal A saja, saya tahu ini A, saya itu ini B, itu tidak seperti itu. Jadi ada banyak lagi pesan-pesan yang lain, tapi kurang lebih dari hasil riset tadi itu muncullah dua buku ini, yaitu Creating Culture of Thinking sama Making Teaching Visible. Jadi di buku Creating Culture of Thinking itu Ron Richard menjelaskan ada 8 aspek yang harus diperhatikan guru ketika mengajar supaya pesan-pesan yang baru itu tersampaikan ke anak-anak kita. Jadi misalnya contohnya ini saya ambil beberapa contoh. Time allocation, misalnya 1 jam pelajaran itu 40 menit, kemudian alokasi yang kita berikan ke siswa-siswa kita di kelas itu menunjukkan apa prioritas si guru. Jadi apabila 40 menit itu hanya pemaparan materi, artinya anak-anak akan berpikir ya memang pesan yang secara tidak langsung disampaikan itu memang mungkin tujuan pembelajaran itu hanya hafalan, hanya mendengarkan apa yang dijelaskan. Tapi apabila kita mengalokasikan waktu misalnya 15 menit untuk diskusi, artinya anak-anak secara tidak langsung mendapatkan pesan bahwa apa yang saya pikirkan terkait materi, apa yang dipikirkan terkait materi itu penting, bukan hanya yang disampaikan saja. Jadi time allocation itu menunjukkan secara tidak langsung memberikan pesan gitu tentang apa sih prioritas pembelajaran kita. Dan masih banyak lagi penggunaan language, expectation, dan masih banyak lagi. Ini saya sangat sarankan, insya Allah kita akan mempelajari lebih dalam di pelatihan lain terkait 8 aspek ini.